terbagi menjadi 3. Milik Allah. Harta itu dikatakan milik Allah kapan? Kalau harta itu kita infakkan, sedekahkan, kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah. Harta milik kita. Kalau harta itu untuk senang-senang saja, wira-wiri, ajang sana, ajang sini. Dan harta itu milik syaitan kalau digunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang keempat adalah mudamu sebelum tuamu. Pada akhirnya kita semua akan mengalami tua, jamaah sekalian. Di antara tanda-tanda tua itu sudah mulai nampak. Di antara tanda-tanda tua itu ubannya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk bubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti eyang yang gak bersyukur. Hidupmu sebelum matimu. Ya, nah jadi mudamu sebelum tuamu. Saya tanya jamaah sekalian, panjenengan ini sekarang ini sudah di usia tua atau tua banget? Kalau usia boleh katanya tua, tapi semangat muda tidak boleh mengalahkan. Jamaah sekalian, Umar bin Khattab itu panjenengan tahu menghafalkan surat Al-Baqarah itu ternyata sampai 10 atau 12 tahun. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang buta, ya, tetapi tidak menghalangi kebutaannya untuk bersungguh-sungguh menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan amalan yang terbaik untuk kita jamaah sekalian adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Panjenengan semakin banyak menghafal Al-Quran, kita semakin banyak menghafal ayat Al-Quran, insya Allah akan mencerahkan hati kita, melembutkan hati kita, dan insya Allah kita dijauhkan dari perangai-perangai sikap yang buruk. Kalau panjenengan kemarin belum pernah terpikir, belum pernah terprogram, ayo mulai hari ini bukan lagi tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tapi mulai hari ini saya akan menghafalkan ayat Al-Quran. Mau nggak? Cari ayat-ayat, mungkin tidak semuanya. Contohnya Yasin. Surat Yasin, saya mau menghafal deh 5 ayat dari surat Yasin. Misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilu, ya. Misalkan 5 ayat. Nanti dalam surat Al-Ankabut 3 ayat. Cari ayat-ayat Al-Quran yang mungkin familiar, sering kita dengar. Ya, Masya Allah, alangkah bahagianya ketika kita mati dalam keadaan kita sedang berniat untuk menghafal Al-Quran. Amin, gitu dong. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Lah kalau nggak kepikir itu kok sampai kiamat ya kita nggak akan pernah nambah hafalan kita. Kita diberi kemampuan oleh Allah, kita diberi kemudahan, kekuatan oleh Allah. Syaratnya kalau para santri mengendika, para kiai ngendikaken manjada wajada, barang saya mau sungguh-sungguh akan mendapatkan, akan bisa. Orang yang gagal adalah orang yang menyerah sebelum dia berikhtiar, sebelum dia berusaha, sebelum dia melakukan. Wah, aku nggak iso, aku wis tuwa, wis ra iso terus panjenengan. Bismillah, saya akan coba, saya nggak mau kalah. Ya. Masalah harta saya nggak bisa ngejar orang itu. Kalau orang suka maksiat, naudzubillah min dzalik. Tapi saya ingin menambah amal kebaikan saya. Saya ingin menjelang kematian saya ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Satu kisah inspirasi ini terjadi di Madinah. Di Madinah itu kan ada halaqah mahasiswa-mahasiswa. Ada bapak-bapak
Bapak-bapak ini usianya sekitar 65 tahun. Ya. Bila ikut dalam halaqah itu karena memang tidak fokus saja mahasiswa, tapi boleh juga dari yang lainnya. Si bapak ini bertanya, "Ya Syekh, gimana ya Syekh biar bisa cepat menghafalkan Al-Quran? Saya ingin banget menghafalkan Al-Quran." Mahasiswanya ada yang nyeletuk, "Udahlah Pak, Bapak ini sudah tua, udah fokus saja ibadah yang lainnya. Kalau menghafal tuh gak gampang loh Pak." Langsung Syekh itu marah. "Istighfar, Astagfirullah. Apa hak kamu? Kamu rasa pinter ya? Kamu rasa hebat ya? Apakah kalau orang sudah tua nggak bisa menghafal Al-Quran? Kamu dari mana kamu? Kalau kamu datang kemari ingin menjadi murid yang baik, hilangkan kesombongan itu. Hatimu masih kotor kalau seperti itu. Kamu nggak boleh meremehkan orang lain." Saya itu marah betul. Apa hak kamu menjawab seperti itu? Langsung si mahasiswa tadi, maaf saya. Tidak cukup kamu minta maaf sama bapak itu. Kemudian Syekh itu Masya Allah memberikan penjelasan yang luar biasa sekali. Ternyata untuk orang yang betul-betul berkeinginan ya menghafal Al-Quran, sekiranya dia tidak sampai hafal Al-Quran, tapi dia berniat betul-betul untuk menghafalkan ayat Al-Quran dan Allah mematikan sebelum dia hafal, maka Masya Allah tercatat orang yang ahlul Quran, orang yang akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Dan orang kalau ingin ya termasuk orang yang jasadnya tidak termakan bumi, kalau kita tidak termasuk orang yang hafal Quran, maka sering-seringlah kita menghatamkan Al-Quran. Kalaupun tidak, paling tidak sering-seringlah membaca ayat Al-Quran sebanyak mungkin. Itu diantaranya. Kemudian Masya Allah, jadi Syekh ini anak memberikan motivasi luar biasa. Kemudian bapak ini sejak itu semangat dia, karena beliau mengatakan ya tidak ada penghalang bagi orang yang menginginkan melakukan kebaikan, apalagi Al-Quran. Persis pada usia 70 tahun. Jadi 5 tahun kemudian ya bapak ini habis sholat asar pas yaumul khamis, pada hari Kamis, dia masih ikut halaqah ya, dan dia minta pertama kali kepada Syekh itu, "Syekh, tolong disimak hafalan saya." Ya. Maka santri-santrinya diakhirkan. Kemudian beliau menyetorkan beberapa ayat Al-Quran, ya, dia mengatakan di surat Seluan. Ya, dia setorkan, kemudian dia bilang, "Syekh, doakan saya biar istiqomah dengan Al-Quran, dan saya ingin mati dalam keadaan saya digolongkan orang yang ahlul Quran." Masya Allah, Allah akan mengabulkan doamu jika Anda dengan betul-betul jujur dalam doa keinginan itu. Pulang dia, ya, dia pulang karena rumahnya nggak jauh dari Madinah. Kemudian Masya Allah, biasanya beliau itu pulang sebentar, balik lagi, ya, balik lagi ke masjid. Tapi karena itu hari Kamis, dia ingin berbuka dengan istrinya. Dia sudah bawa bukaan, artinya sudah bawa kurma untuk buka dengan istrinya. Ya. Kemudian dia masih di rumah itu, cuma di kasur rebahan itu, ya, menyandarkan di tembok gitu sambil baca Al-Quran. Istrinya masih mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh suaminya ini. Tapi kok lambat laun nggak ada suara, dikira kantuk. Istrinya masuk, ya, mau mendekati maghrib, mau manggil suamiku, yuk siap-siap, kita mau buka ini.